Ya, baik. Selamat pagi buat semuanya ya. Ini setengah siang ini ya. Baik, kita akan memulai ya perkuliahan kita pendidikan kewarganegaraan. Sekarang kita masuk ke pendidikan anti korupsi yang sudah kita sepakati beberapa waktu lalu, dan kita masuk ke materi prinsip-prinsip anti korupsi. Minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai nilai-nilai, sekarang ke prinsip-prinsip ya, mengingatkan ya. Baik, saya akan uh, kita lihat. Oke, kenapa enggak? Kita coba dulu ya. Sebentar. Kita lihat ini ke materi kita. Ya, bisa dilihat untuk tampilan slide-nya. Bisa, Pak. Ya, baik. Oke, kita akan belajar untuk prinsip-prinsip anti korupsi. Diharapkan nanti setelah mahasiswa mendapatkan materi ini, ya, harapannya yang pertama Anda dapat menjelaskan di situ prinsip-prinsip anti korupsi dan berpedoman itu untuk mengatasi faktor eksternal. Kalau kemarin nilai-nilai untuk faktor internal, ini adalah lebih kepada eksternal. Ya. Kemudian Anda diharapkan mampu memberikan contoh, walaupun mungkin saat ini dalam lingkup yang kecil, entah di kampus, di masyarakat, terkait dengan prinsip-prinsip ini. Di dalam prinsip-prinsip anti korupsi ini ada 5 ya, ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan nanti. Jadi ada 5 prinsip ya. Yang pertama adalah akuntabilitas ya, akuntabilitas. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Yang ketiga kewajaran. Yang keempat kebijakan. Yang kelima kontrol kebijakan. Ya. Kita akan lihat mulai dari
akuntabilitas itu maksudnya apa, ya. Perhatikan, akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Jadi prinsip ini diharapkan baik pemerintah, karena memang berusaha sedemikian rupa ini pemerintah untuk menggunakan prinsip ini. Jadi apa yang sudah diatur ya sesuai dengan aturan, ya pelaksanaannya juga seperti itu juga, ya. Kemudian semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya, ya, individu dengan individu maupun pada level lembaga. Maksudnya tahu ya, konvensi adalah kesepakatan bersama. Bentuknya tidak harus sesuai dengan aturan tertulis, artinya undang-undang, ya. Kalau aturan tertulis atau undang-undang itu konstitusi, de jure, ya. Nah, ini tetap saja harus sesuai. Walaupun mungkin tidak ada undang-undangnya, tetapi itu sudah bentuk konvensi, ya harus diikuti. Pelaksanaan kerjanya juga mengikuti itu. Nah, kemudian untuk level budaya, itu kebiasaan, ya, kebiasaan atau yang sudah menjadi kesepakatan di situ, yang sudah menjadi budaya lembaga, ya diikuti aturan-aturan yang di situ, ya. Ini maksudnya akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas publik dalam hal ini karena terkait dengan pemerintahan nanti, ya, ini selalu hubungannya dengan publik. Secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban atau answerability kepada sejumlah otoritas eksternal, ya. Jadi di dalam akuntabilitas publik, ya, ini harus ada alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Apa yang sudah dikerjakan, ya, sesuai dengan aturan, ya, lembaga atau di mana institusi itu dia harus bisa memberikan jawaban, tanggung jawab, ya, sesuai enggak dengan aturan. Itu akuntabilitas. Kemudian ini perlu juga jadi perhatian kita bahwa ternyata akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain akuntabilitas program, akuntabilitas proses, keuangan, outcome juga, hukum dan politik. Ini menurut Puslitbang, ya, dari buku Puslitbang itu mengatakan seperti itu. Jadi tidak hanya program, tetapi juga proses sampai outcome, ya, hasilnya juga harus bisa dilihat atau secara legal ada akuntabilitas hukumnya sama politik juga. Ini komplit ini, ya, kalau menurut Puslitbang. Jadi ya, ini pemahaman Puslitbang lebih jauh, lebih luas, ya, akuntabilitasnya. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi
proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Ya, jadi ini harus dimiliki. Nah, akuntabilitas publik ini perlu sekali dimiliki dengan seperti ini ya, dilihat dari laporan. Ya. Oke, baik. Maaf sebentar, ini baterainya low. Sebentar ya. Iya, Pak. Baterainya low. Ya. Maaf. Maaf ya, baterainya low sebentar. Baik, saya lanjut. Evaluasi kinerja. Jadi ini kita melihat pentingnya akuntabilitas. Selanjutnya, kalau dalam praktek Anda ya secara ya sederhana lah ya, mahasiswa ini bisa menerapkan ya. Walaupun mungkin dalam skop sekarang ini ya bisa saja di kampus ya, dalam akademik ya, mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika ini merupakan target. Anda itu target pelaku penegakan nantinya ya, penegakan akuntabilitas dengan harapan nanti bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan. Jadi, kalau kita melihat ini, berarti Anda bisa melakukannya ya dalam kehidupan sehari-hari dalam kampus itu, mengikuti aturan yang berlaku di kampus, dijalankan sesuai aturan. Contohnya seperti itu. Kalaupun Anda memberikan masukan, ya tentu memberikan masukan secara baik. Aturan-aturan yang ada di kampus wajib hukumnya bahwa Anda dan saya harus melakukan. Karena aturan yang ditetapkan oleh kampus itu adalah sudah melalui pertimbangan. Jadi ini latihan. Jadi kalau nanti Anda juga bisa memiliki akuntabilitas yang baik di kampus ya, di kemudian hari harapannya Anda sebagai calon-calon pemimpin masa depan ya memiliki konsep akuntabilitas yang baik. Selanjutnya yang kedua adalah transparansi. Jadi kita transparansi. Ya. Prinsip transparansi ini sangat penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Jadi transparansi ini menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses
dinamika struktural kelembagaan. Ya. Jadi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan itu butuh transparansi, ya, butuh transparansi. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Jadi Anda bisa melihat ini keterbukaan atau transparansi ini terkait erat dengan kejujuran. Ya. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, ya, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, juga proses pengawasan dan evaluasi. Jadi urutannya seperti itu. Ada 5, ya. Di proses penganggaran, penyusunan kegiatan, baru dibahas, pembahasan, terus pengawasan sama evaluasi. Ya. Dalam kehidupan kampus, ya, Anda diharapkan atau mahasiswa dapat menerapkan prinsip, ya, transparansi ini dalam program, ya, kegiatan mahasiswa berupa laporan kegiatan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Jadi kalau laporan-laporannya itu bisa diakses, ya. Ini transparansi, jadi tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Harus terbuka, ya. Bisa ya, dalam kehidupan kampus, ya, kita ya transparan lah, tidak ada yang ditutupi. Yang ketiga adalah kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Manipulasi itu bahasa sederhananya ya ketidakwajaran, ya. Dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang paling sering ini kalau markup, ya. Jadi 100.000 ditulis 200.000, ya. Samanya itu dinaikkan gitu, ya. Ya, ini semoga tidak terjadi juga, ya. Utama Anda dalam latihan nanti di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dilatih di sini. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal yang penting. Ini kita bahas dikit-dikit ini, ya. Yaitu komprehensif dan disiplin. Biasanya ada di 1, komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, ada lagi nih, kejujuran ini sangat penting, ya, dan informatif. Komprehensif dan disiplin artinya apa? Mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat azas, ya. Prinsip pembebanan itu sesuai, maksudnya, ya, sesuai bebannya atau biayanya itu sesuai dengan yang dikeluarkan, ya. Pengeluaran dan tidak melampaui batas atau off budget.
Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi anggarannya, disiplin menerapkan. Oh, sudah ditetapkan segini. Nah, itu kalau ada yang perlu ditambahkan, ya memang harus apa ya, mempertimbangkan yang lain. Ya. Makanya ada prinsip yang kedua itu fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu dia bisa berubah ya di situ, tetapi tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, tidak boleh yang lain ya. Jadi anggaran bisa saja misalnya ada perubahan sedikit atau membengkak sedikit dan lain sebagainya, tetapi harus sesuai dengan ini untuk capaiannya, efisiensi sama efektivitas. Ini ada fleksibilitasnya. Jadi tidak boleh serta-merta langsung diubah gitu ya, Anda harus dilihat itu untuk apa, capaiannya seberapa. Ya. Kemudian terprediksi, bisa diramalkan, bisa dikira-kira ya, nanti bisa gini ya, prediksi. Ya, asesnya pakai value for money. Ya, untuk menghindari defisit. Jadi jangan sampai kekurangan anggaran. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Ya. Kemudian kejujuran. Nah, ini juga kita lihat, ini mungkin paling pokok ya, bagian pokok dari fairness ini ya jujur. Di mana-mana kalau kita awali kemarin nilai yang pertama itu ya waktu untuk pribadi orang itu nilai tetap kejujuran ya, jujur. Nah, sekarang terkait dengan prinsip kewajaran ini dia menjadi pokok juga ya. Ini tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja ya, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Jadi jangan sampai orang itu dengan apa ya, baik anggaran dan lain sebagainya itu seolah-olah gitu ya, ada celahnya antara ini dan itu gitu ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu bias ya, tidak boleh. Kemudian penerapan sifat informatif. Nah, ini yang terakhir tadi, agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Nah, ini penting karena tetap harus ada informasi. Kalau tidak seperti itu nanti orang tidak bisa tahu ya. Jadi harus ada laporannya, ada kegiatan, tetapi tidak ada laporannya, ya, tidak ada informasinya gitu ya. Hanya ini tidak mungkin. Dijelaskan di situ, selanjutnya yang paling bawah itu ini merupakan ciri khas juga dari kejujuran. Jadi ciri khas kejujuran itu ya menyampaikan, memberikan informasi apa adanya. Ya. Syukur-syukur pelaporannya bisa teratur dengan baik. Ya. Tuh. Ya, ini adalah kewajaran. Nah, sekarang Anda sebagai mahasiswa ya, untuk menerapkan untuk saat ini ya, ya misalnya dalam penyusunan anggaran program kegiatan kemahasiswaan ya dilakukan secara wajar. Demikian pula penyusunan laporan pertanggungjawaban ya, semuanya dengan kewajaran. Disusun dengan penuh tanggung jawab. Ya. Oke, selanjutnya yang keempat, kebijakan. Ya, kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa juga dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tujuannya adalah untuk
ya, meniadakan penyimpangan, berusaha. Nah, kebijakan ini nanti tidak harus secara langsung mendukung anti korupsinya. Jadi bisa saja undang-undangnya tidak di dalam, ya, di dalam anti korupsi, tetapi bisa jadi aturan-aturan dibuat itu mendukung untuk supaya tidak atau orang tidak bisa melakukan korupsi. Jadi kebijakan-kebijakan itu walaupun di luar dari, misalnya di luar dari aturannya KPK, tapi di situ dia buat, ini pemerintah. Ini yang perlu diperhatikan. Ini ada penjelasannya juga, ya. Nah, ini ya. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang, misalnya kebebasan mengakses informasi. Ternyata itu juga masuk. Undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun yang lainnya, ya. Tujuannya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Banyak itu. Yang terbaru beberapa waktu lalu tuh, tahun kemarin tuh ada undang-undang tindak pidana pencucian uang, ya, semacam itu. Jadi karena banyak yang lolos waktu diadili dan lainnya, itu tidak ada undang-undangnya untuk tindak pidana pencucian uang, akhirnya dibuat undang-undang beberapa tahun belakang ini, ya, termasuk baru gitu ya. Kemudian kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan.